sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai, di sini kakak akan mengabsen kalian satu persatu. Afika Alamisya Putri, Hadir. Cinta Fitriana Dewi, Hadir. Halimah Tusimi. Ya. Sekarang hadir semua kan? Ya. Sapu semangat. Baik, di sini kakak akan menggunakan metode listening team, yang mana kalian nanti berbentuk menjadi dua kelompok dan satu di antara kelompok tersebut maju untuk menjawab soal yang kakak akan kasih ke kalian ntar lagi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa itu kekuasaan alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ayo dibaca dulu ayat Al-Qur'annya. Kamu jangan tuh. Ayo dibaca dulu ayat Al-Qur'annya. Sendirian. Iya. Bersama-sama yuk. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Seperti langit berganti siang dan matahari terbit dari sebelah terbenam sebelah barat. Secara bahasa, kata kekuasaan berasal dari bahasa Arab yaitu al-qudrah yang artinya kemampuan, kekuasaan, dan kekuatan. Contohnya, kayak kamu mengangkat kursi, berarti kamu itu mempunyai Kekuatan. Secara istilah, dalam agama adalah sifat yang menunjukkan bahwa dia mampu melakukan segala hal yang berarti tidak mustahil. Setiap perbuatan kita yang di dunia ini, kalau Allah sudah menyuruh sholat, itu kita harus Sholat. Bukti-bukti kekuasaan Allah SWT. 1. Peredaran matahari dan bulan. Matahari terbit di Timur. terbenam di Barat. bulan munculnya pada Malam hari. pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu berganti setiap hari dan tidak akan pernah berubah kecuali kehendak Allah. Turunnya hujan. Turunnya hujan, Allah menurunkan hujan kapanpun dan dimanapun, itu tergantung Allah. Tanggung jawab manusia terhadap alam semesta, menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Seperti kita menjaga lingkungan pondok, seperti menanam tumbuhan, menyiram tanaman, dan tidak boleh manusia dianjurkan untuk bertafakur atau merenungi ciptaan Allah. Kita itu harus berpikir dan kita itu harus merenungi. Kenapa
kenapa sih langit itu kok bisa berwarna biru? Kenapa sih langit itu kok bisa menurunkan hujan? Itu karena Allah. amanah sebagai khalifah di bumi. Ada yang tahu apa itu khalifah? Pemimpin. Pintar. Kita sebagai pemimpin atau pengganti di bumi, kita harus menjaga kelestarian Bumi. hikmah memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. 1. Memperkuat iman. Memperkuat iman di sini dalam Islam, jika kita melestarikan alam semesta, iman kita akan diperkuatkan oleh Allah. menumbuhkan rasa bersyukur. Menumbuhkan rasa bersyukur ini kayak kita melihat, wah, tanaman di depan rumah saya udah tumbuh ya. Maka kita harus Bersyukur. Sekarang kakak akan memperlihatkan video tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Siang-siang begini, Ajmal sedang melakukan apa? Ajmal sedang mencari Allah, kata orang-orang, Allah itu di atas. Itu tidak benar, Ajmal. Allah tidak mendiami tempat tertentu. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengenal Allah, Bu? Kita bisa mengenal Allah melalui ciptaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan alam semesta, bumi, matahari, bintang, dan makhluk lainnya. Dan dari semua planet yang ada, Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat dihuni oleh manusia, binatang, juga tumbuhan. Allah juga menjamin rezeki setiap makhluknya, seperti makanan bagi binatang atau tanah yang subur untuk tumbuh. Allah memberi kita rezeki dapat berupa makanan, kesehatan, dan pengetahuan. Manusia dianugerahi akal untuk berpikir. Dengan begitu, manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, terlebih tentang agama, sehingga manusia dapat hidup di jalan yang Allah ridhoi. Allah sangat berkuasa menghidupkan dan mematikan, kemudian membangkitkan kita lagi di hari penghitungan amal nanti. Siapa yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, Allah berkuasa memasukkannya ke dalam surga. Oh, jadi semua itu kekuasaan Allah ya, Bu? Iya, Ajmal, semua itu kekuasaan Allah yang harus Ajmal yakini. Sudah paham? Baik. Sekarang adik-adik akan mengerjakan lembar soal yang akan kakak berikan dan kalian berbentuk kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Bagi 2. Sini. Ini dah berlima.
Sudah? Belum. Sabar dulu. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah? Ayo, siapa kelompok 1 yang mau maju? Kamu? Jangan dong. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ayo maju. Kelompok 1 dulu maju. Ayo dengarkan. Yang keras bacanya. Ya. Kelompok brengsek. Nama Amelia Cynthia Bella, Alifa Sami Yuliana, Milatul Munawwarah, Nur Azizah. Pertanyaannya, apa arti kekuasaan Allah menurut istilah? Jawabannya, sifat yang menunjukkan bahwa Dia mampu melakukan segala hal yang berarti tidak mustahil. Kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo baca. Nama Setia Mandani, Nafiatul Salihah, Rika Mulidah, Limatu Sadian, apa nama lain dari kekuasaan Allah? Al-Qudro. Karena semua jawabannya benar, di sini kakak akan ngasih hadiah ke setiap kelompok. Ini kelompok pertama. Terima kasih. Ini kelompok 2. Sudah paham di sini apa itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah yang kekal, bahwa Allah itu maha Kuasa. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Telah selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.